Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Arnis Novitasari dan Saya Sylvia Oktaviani. kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang paradigma Islam tentang ilmu, etika Islam dalam penerapan ilmu, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Langsung saja ke materinya. Pendahuluan. Ada 3 kelompok yang memandang ilmu pengetahuan modern kini. Yang pertama, kelompok Muslim apologetik. Kelompok ini menganggap ilmu pengetahuan bersifat netral dan universal karena hanya sebagai bentuk apologi saja, maka pandangan kelompok ini sebagai penyembuh luka bagi umat Islam. Yang kedua, kelompok yang mengakui ilmu pengetahuan barat, tetapi berusaha mempelajari sejarah dan filsafat ilmuwan agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Yang ketiga, kelompok yang percaya dengan adanya ilmu pengetahuan Islam, berusaha membangun islamisasi di seluruh elemen ilmu pengetahuan tersebut. B. Paradigma Islam tentang ilmu. 1. Pandangan tentang makna dan hakikat ilmu. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain sebagai menjalankan fungsi kekhalifahan. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang ilmu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia atau disebut dalam ilmu laduni. Yang kedua, ilmu yang diperoleh dengan usaha manusia atau dinamai ilmu kasbi. Ilmu kasbi ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ilmu laduni. Menurut pengertian umum, ilmu adalah sebagai pengetahuan sesuatu secara objektif. Pengertian ini harus benar-benar dapat mewakili dari realitas atau objek yang dikali. Hakikat ilmu dalam Islam meliputi 3 bidang utama. Yang pertama, bidang yang lahir dari proses pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang dapat diindra seperti sains kealaman yang menjadikan alam raya dan kehidupan di dalamnya sebagai basis pengembangan ilmu. Yang kedua, bidang yang menggunakan kemampuan logika nalar atau akal seperti filsafat. Yang ketiga, bidang yang menjadikan teks wahyu ilahi sebagai sumber data atau informasi, umumnya ilmu agama yang masuk dalam kategori ini. Materi selanjutnya ada etika Islam dalam penerapan ilmu. Dari segi asal kata atau etimologi, etika berasal dari kata etikos yang berarti kebiasaan. Kebiasaan di sini maksudnya adalah dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Etika itu sendiri merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia di lingkungan sekitarnya, yang mana karakternya dapat dinilai baik maupun sebaliknya. Secara bahasa, menurut salah satu ahli yaitu Ahmad Amin menyatakan bahwa etika itu sendiri merupakan suatu ilmu yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Materi selanjutnya ada prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Adapun sunatullah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sunatullah kauliyah dan yang kedua itu ada sunatullah kauniyah. Sunatullah kauliyah merupakan sunatullah yang berupa wahyu yang ditulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan. Contohnya seperti Al-Quran. Sedangkan sunatullah kauniyah merupakan sunatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contohnya seperti matahari yang terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sedangkan qadarullah atau takdir merupakan perkara yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Jadi, qadarullah merupakan
sesuatu yang mutlak yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah bisa berubah kecuali jika atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, manusia diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran kecil yang ada di sekitarnya. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa betapa tinggi kedudukan orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Yang dimaksud dengan etika bukan hanya perihal saat berbicara, tetapi juga saat makan dan berkunjung ke rumah kerabat atau orang lain, juga harus mempunyai etika. Prinsip itu ibaratkan tiang rumah. Apabila materialnya kokoh, maka tiang itu pun akan kokoh. Begitupun sebaliknya. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.